Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur sekali hari ini kita boleh beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Matius 18 ayat 20 mengatakan demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia, kita mau memberikan hormat kita hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Bapak Ibu jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, persembahan bara kerajaannya diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya, di hadapan tatanya, di hadapan tatanya. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Bersama dengan keluarga kami, bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kami, orang tua kami bersyukur kami masih boleh menyembah Allah yang hidup. Kami masih boleh memberikan hormat kami kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Saat ini Tuhan, kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Tuhan, layakkan setiap kami. Biarlah puji-pujian kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Biarlah penyembahan kami memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saat ini mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita katakan betapa hebat Allah kita. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bertata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Ya, puji Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan kasih Allah amat besar dan tidak dapat dilukiskan. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Besar
pun mencapai dunia, mengeruniakan adanya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan marah dan saleh-salehnya. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh, kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malah dan saleh-salehnya. Selamat hari Minggu, selamat berbakti. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, juga kepada Buk Sulai, karena diberi kesempatan. Saya ingat ini kedua kali menyampaikan firman Tuhan, berbagi berkat dari firman Tuhan di masa COVID ini. Semoga apa yang saya bagikan, berkat Tuhan yang saya dapat dari firman Tuhan itu juga menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya ajak kita membuka dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan, demikian isinya. Ia, Saulus, juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Tuhan, walaupun seringkali kami tidak bisa merasakannya. Terima kasih untuk karya Tuhan yang tidak berkeputusan di dalam kehidupan kami, sekalipun tidak selalu juga kami memahaminya. Berkati kami dengan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Apapun pergumulan kami, biarlah firman-Mu menolong kami, menopang kami, menerangi kami. Ini doa yang kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya ingin mulai dari ayat yang kedua. Di situ dikatakan, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Kata dengan sangat di dalam ayat 2 ini, itu bahasa Yunaninya berakar dari kata mega. Saudara tahu kata mega itu artinya sesuatu yang bukan sekedar besar, sangat besar.
Jadi ratapan atas kematian Stefanus ini adalah sebuah ratapan yang luar biasa hebatnya. Mereka bukan hanya menangis, mungkin sambil memukul-mukul dada, mungkin juga berguling-guling di situ, luar biasa kesedihannya. Nah, saudara-saudara, kenapa kematian Stefanus itu mendatangkan ratapan yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan di saat itu? Kita tahu bahwa berapa besar kesedihan kita atas kepergian seseorang itu bergantung pada berapa pentingnya orang ini bagi kita. Itu berarti Stefanus sangat penting. Memang kita tahu waktu kita membaca Kisah Rasul pasal 6 memperkenalkan Stefanus pada kita, waktu itu gereja ada masalah karena janda-janda yang berbahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu diperlakukan tidak sama. Timbul gejolak di gereja dan waktu itulah Rasul meminta untuk dipilih 7 diaken, salah satu yang terpilih adalah Stefanus. Dan itu berarti saudara-saudara, waktu Stefanus meninggal, saya percaya yang hadir di penguburan itu ada 6 rekan kerjanya, sesama diaken. Berapa rasa kehilangan mereka terhadap rekan kerja yang baik seperti Stefanus. Dan lebih dalam lagi kesedihan yang dialami adalah para janda yang mengalami secara langsung kebaikan Stefanus, kepedulian, cinta kasih, perhatian, pelayanan yang begitu hangat daripada Stefanus. Nah, saudara-saudara, kehilangan dialami sangat mendalam. Itu sebabnya ratapan mereka disebut mega ratapan. Kita juga berpikir, saudara-saudara, apakah cuma sekedar kehilangan yang membuat mereka meratap luar biasa, mengalami yang disebut mega ratapan? Saya kira bukan sekedar karena rasa kehilangan, tapi juga karena mereka melihat tragisnya kematian Stefanus. Begitu kejam kematian yang dialami oleh Stefanus, betapa sesuatu yang dianggap tidak seharusnya orang seperti Stefanus mengalami kematian seperti itu. Kenapa, saudara-saudara? Karena mereka tahu Stefanus itu adalah orang yang luar biasa baik. Gak pantas dia mengalami nasib, gak pantas dia mengalami kehidupan yang berakhir secara menggenaskan seperti itu. Coba kita secara cepat meneliti lebih dalam, lebih rinci sedikit siapa dan apa mutu daripada Stefanus. Ketika Rasul meminta untuk memilih para diaken, mereka juga memberi beberapa syarat. Dan kita melihat semua syarat ini dipenuhi oleh Stefanus. Kita lihat misalnya di pasal 6 ayat yang ketiga, dikatakan dia adalah orang yang penuh roh dan hikmat. Terkenal baik. Saudara-saudara, terkenal baik, penuh roh, penuh hikmat, itu sampai diulangi lagi di pasal 6 ayat 5, pasal 7 ayat 55, pasal 7 ayat 55 diulangi lagi bahwa dia adalah orang yang penuh dengan roh. Dia penuh hikmat, diulangi lagi di pasal 6 ayat 10, dia penuh hikmat. Bukan itu saja, ditambah juga dia masih penuh dengan iman. Di pasal 6 ayat 8 dikatakan dia penuh karunia dan kuasa. Dan kalau saudara membaca pasal 7, waktu dia berkhotbah, ayat 1-53, kita mendapati orang ini penuh dengan firman. Karena sepanjang khotbahnya yang di depan ancaman orang banyak itu, saudara melihat dia mengutip ayat demi ayat. Kalau saudara perhatikan Alkitab kita, di bagian bawahnya ada referensi ayat yang dipakai dari Perjanjian Lama. Maka saudara akan melihat di situ dia mengutip Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Yesaya, Amos, Samuel, raja-raja. Nah, saudara-saudara, orang ini begitu menguasai Alkitab. Dan bukan sekedar orang ini punya mutu yang begitu baik. Saudara melihat juga dia menjadi berkat yang besar bagi gereja dan orang-orang di luar gereja. Dia melayani waktu itu gereja punya masalah, saudara-saudara. Yang para rasul tahu ini mesti diberesin, kalau enggak mengganggu kehidupan gereja.
Tapi kalau mereka beresin, itu akan mengganggu pelayanan mereka di dalam memberitakan firman dan doa. Maka mereka memutuskan kalau gitu pilih diaken. Itu berarti diaken itu menolong rasul sehingga mereka tetap bisa konsen pada doa dan pemberitaan firman, tapi juga menolong memecahkan persoalan jemaat. Jadi dibutuhkan oleh dua belah pihak. Hidup yang begitu jadi berkat di dalam gereja. Selain itu juga pasal 6 ayat 8, dia melayani dengan penuh kuasa, penuh karunia untuk membawa Injil kepada orang-orang di luar gereja. Nah, saudara-saudara, orang sebaik ini, orang yang menjadi berkat besar bagi sesama seperti ini, apa yang dia tuai di dalam kehidupannya adalah sebuah kematian yang sangat kejam. Dia dirajam. Apalagi setelah kita tahu bagaimana proses orang dirajam, makin kita paham kenapa anak-anak Tuhan meratap secara luar biasa. Mega ratapan mereka alami. Karena melihat kok begini ya akhir hidup seorang yang begitu mengasihi Tuhan. Kok begini mengenaskan, begitu kejam akhir kehidupan daripada seorang yang jadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, hukum rajam itu ada 3 tahap. Itu dicatat di dalam kitab Misnah, merupakan kitab kodifikasi daripada hukum-hukum orang Yahudi. Yang pertama, orang ini akan dibawa ke sebuah jurang yang tidak terlalu dalam, kira-kira hampir 3 meter. Dia berdiri menghadap jurang, kemudian akan didorong dari belakang. Jadi dia akan jatuh secara tertelungkup. Diharapkan dengan menghantam batu-batuan di bawahnya, orang ini mati. Tapi kalau nanti diperiksa dia tidak mati, maka dia akan dari atas itu dilempari sebuah batu besar, dijatuhkan ke dadanya. Diharapkan hantaman batu besar ini akan membuat dia mati. Tapi kalau nanti diperiksa ternyata tidak mati juga, maka dia akan dilempari batu secara berjemaah sampai dia mati. Dan rupanya saudara-saudara, kalau kita membaca pasal 7, Stefanus itu menjalani 3 tahap ini. Dilempar dia tidak mati ke dalam jurang, waktu dilempari batu dari atas ternyata dia tidak mati, sampai berakhir dengan dia menjalani sebuah perajaman yang paling menyakitkan. Batu-batu itu menghantam tubuhnya sampai dia mati. Saudara menyaksikan akhir kehidupan seperti ini. Kalau saudara pernah mengalami kebaikan Stefanus, katakanlah kita salah satu janda, mengalami bagaimana ketika aku butuh dalam kesusahan, dia datang menolongku, dan kemudian melihat orang ini mati seperti dengan cara seperti ini. Betapa kita tidak bisa terima. Nah, kita paham karenanya mengapa mereka meratap luar biasa. Sekarang saya coba berpikir, mengajak saudara memikirkan apa isi ratapan anak-anak Tuhan yang disebut mega ratapan ini. Kesedihan yang luar biasa ini. Memang pasal 8 ayat 2 sangat pendek, menulis hanya seperti ini. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tidak ada catatan apa isi ratapannya. Tetapi saudara-saudara, saya kira mudah ditebak. Orang yang di dalam kesedihan yang besar, kalau dia meratap, karena kita biasa ke rumah duka, mendengar orang meratap, kita bisa tebak kira-kira apa isi ratapannya. Saya mengajukan 2 tebakan saja. Yang pertama adalah ratapan seperti Maria dan Marta ketika Lazarus meninggal dunia. Yesus datang dan mereka meratap begini, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kok lu gak datang? Kok lu gak hadir? Kok lu bisa diam aja, tidak cepat-cepat datang memberi pertolongan? Padahal kalau Engkau ada di sini, pasti kejadiannya gak begini. Saudara-saudara, itu ratapan yang biasa kita dengar. Aduh Tuhan, sekiranya Engkau mau dengar doa kami, Papa pasti tidak mati. Aduh Tuhan, sekiranya Engkau hadir dan peduli dan mau, pasti anakku selamat.
Pasti mamaku terlepas dari pandemi ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau ratapan ini terjadi, saudara-saudara, pasti mereka juga berkata, Tuhan, kalau engkau mau, apa sih susahnya membebaskan Stefanus? Tuhan, kalau engkau dengar doa kami, pasti engkau menyelamatkan Stefanus. Jadi ratapan seperti ini adalah mempertanyakan akan kuasa, kehadiran, dan kepedulian Tuhan. Ratapan model kedua lebih keras. Itu yang kita baca dari istri Ayub. Ratapan yang tidak mempertanyakan kuasa Tuhan, tidak mempertanyakan kehadiran Tuhan, tapi mempertanyakan keadilan Tuhan. Saudara, istri Ayub itu melihat suaminya itu baik, saleh, takut akan Tuhan. Tuhan aja ngaku kok itu. Tapi bagaimana hidup orang seperti menuai kesialan demi kesialan, anak mati seluruhnya tanpa sisa, harta habis semua tanpa sisa, kesehatan habis juga tanpa sisa dari kepala sampai ujung kaki. Maka dia tidak lagi bisa menerima. Bagaimana aku percaya Tuhan itu adil. Dia berkata pada suaminya, kutuki Tuhan dan matilah kamu. Saudara-saudara, saya percaya di antara orang-orang meratap ini bukan tidak mungkin. Mereka juga berkata begini, Tuhan, bagaimana orang yang membela engkau sampai mati tidak engkau bela? Bagaimana orang yang memberi kaki dan tangannya seluruhnya untukmu, dan ketika mengalami bahaya engkau tidak turun tangan? Bagaimana aku percaya engkau Tuhan yang baik? Bagaimana aku percaya engkau Tuhan yang adil? Saudara-saudara, persis seperti istri Ayub. Walaupun Ayub tidak mengutuki Tuhan dan tidak pergi membunuh diri, tetapi ucapan istri Ayub ini sebetulnya mengekspresikan kematian imannya sendiri. Jadi bisa jadi di tengah-tengah peratap ini orang yang kemudian undur secara rohani dan berhenti ke gereja. Nah, saudara-saudara, sampai di sini kalau kita pikirkan, mega ratapan yang dialami itu sudah cukup berat buat gereja pada saat itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sudah cukup pukulan yang mereka alami, kehilangan yang mereka alami, kesusahan yang menimpa mereka? Apa sudah cukup? Jawabnya tidak. Mereka mengalami kemudian mega yang kedua. Apa itu? Di ayat pertama, saudara-saudara, pasal 8 ayat 1b dikatakan begini. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, sampai di sana dulu. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Ayat 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Di catatan lain, saudara, Kisah Rasul juga mengatakan dia sebetulnya menangkap, bahkan membunuh mereka yang tertangkap. Nah, saya ingin saudara memperhatikan ayat 1b, kata penganiayaan yang hebat. Kata yang hebat itu juga dalam bahasa Yunani berakar dari kata mega. Jadi di sini selain ada mega ratapan, ada mega penganiayaan. Saudara-saudara, dengan adanya mega yang kedua, yaitu mega penganiayaan, itu berarti kehilangan yang dialami bukan sekedar kehilangan satu Stefanus. Kehilangan ini kemudian menjadi besar. Keluarga yang tertangkap kemudian mengalami nasib seperti Stefanus. Di penjara, dirajam, dibunuh. Saudara-saudara, yang tadinya satu gereja hilang satu Stefanus, sekarang bisa satu rumah, mungkin satu keluarganya kena, anggota keluarga. Mungkin saudara-saudara anaknya, suaminya, atau istrinya. Mereka melihat Saulus memimpin orang masuk ke rumah demi rumah, sehingga mereka melarikan diri. Di ayat 1 dikatakan penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem, mereka semua kecuali Rasul tersebar, mereka melarikan diri. Itu berarti bukan sekedar kehilangan orang yang mereka kasih, sekarang mereka ditambah dengan kehilangan apa? Harta benda. Mereka kehilangan rumah, itu yang material, kehilangan orang yang mereka kasih, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda. Tapi ada yang imaterial. Kenapa mereka lari? Karena takut.
kehilangan rasa aman. Apalagi yang hilang? Saudara-saudara, dengan kehilangan rasa aman, karena mereka melihat kalau sampai tertangkap nasibnya tidak jauh daripada Stefanus. Mereka tahu apa yang sedang mereka hadapi. Dan juga kehilangan kepastian. Kalau hari ini lolos, apakah besok masih lolos? Kalau besok lolos, apakah lusa tetap lolos? Saudara-saudara, gak ada kepastian karena mereka dikejar ketat. Tujuannya satu, Paulus ingin membinasakan jemaat. Dan dia tidak berhenti sebelum itu tercapai. Kita tahu kok sifat Paulus itu seperti apa. Bahkan setelah dia jadi anak Tuhan, kita melihat kok konsistensi sifat orang ini begitu kuat dalam mengerjakan yang dia mau. Jadi pergumulan menjadi tambah hebat, kesusahan menjadi berlipat ganda, kehilangan makin menghebat. Karena orang-orang yang merajam Stefanus tidak menuai hukuman apapun, sehingga mereka makin menggila, makin semena-mena. Hukum ada di tangan mereka. Nah, saudara-saudara, di dalam kondisi seperti ini, maka kita juga bisa meratap dan bertanya, sebetulnya kondisi kita seperti sekarang ini, Tuhan itu ada di mana? Yesus itu ada di mana? Allah itu ada di mana? Apakah sedang berlibur? Apakah sedang tidur? Ataukah tidak lagi peduli dengan kehidupan kita? Apakah dia sedang menghukum kita? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, untuk itu mari kita melihat satu catatan penting di pasal 7. Saya ingin baca ayat 54 sampai dengan ayat 60. Pasal 7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60 bunyinya begini. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu dengan tertusuk hati mereka dan mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Jadi mereka mendengar khotbahnya Stefanus malah sangat marah. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara-saudara, Yesus ada di mana? Di sini sampai 2 kali dikatakan dia berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya dia hadir. Dia menyaksikan semua yang terjadi. Dia tahu apa yang dialami oleh jemaatnya. Dia tahu semua pergumulan, kehilangan, kesedihan, ratapan yang sedang terjadi. Bahkan dia melihat batu demi batu ketika dilemparkan sampai kemudian Stefanus meninggal dunia. Dia ada di situ. Dia melihat semua itu. Yang menarik, saudara-saudara, dikatakan di situ dia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Sampai diulangi 2 kali. Dikatakan di ayat 55, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, 2 hal yang saya minta kita perhatikan di sini. Yang pertama, kata Yesus berdiri di sebelah kanan Allah itu cuma muncul di Kisah Rasul. Di seluruh perjanjian baru kemudian tidak pernah muncul lagi. Yang kedua, ini adalah gambaran yang sangat-sangat unik karena di tempat lain setelah Yesus naik ke surga, enggak pernah dikatakan dia berdiri. Selalu dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah.
Saudara-saudara, kita perlu kalau begitu mengerti apa maksudnya duduk dan berdiri. Saya ingin mengajak kita membaca dua bagian Alkitab dari Ibrani untuk menjelaskan arti Yesus duduk. Jadi jelas itu kiasan, ya. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan begini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Perhatikan kalimat berikutnya, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Bagian yang kedua saya membuka dari Ibrani pasal 10 ayat 11 dan 12. Selanjutnya Ibrani 10 ayat 11-12. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Jadi karena nggak bisa menghapus dosa, itu perlu diulang-ulang dan dilakukan tiap-tiap hari. Tetapi ia, yaitu Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Perhatikan, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya. Jadi duduk, saudara-saudara, yang Yesus kerjakan untuk melukiskan dia sudah selesai memberikan satu korban yang cukup untuk penebusan dosa. Jadi tidak ada lagi pekerjaan yang harus dia kerjakan. Penebusan dosa sudah tuntas ketika dia memberikan korban di atas kayu salib. Berbeda dengan korban-korban sebelumnya yang diberikan oleh para imam. Itu ada korban Paskah, ratusan mungkin ribuan domba disembelih, ada korban tahunan, ada korban musiman, ada korban sabat, ada korban pagi petang, ada korban yang orang secara pribadi bawa untuk dosa mereka pribadi, ada korban yang imam itu sendiri harus bawa buat dosanya pribadi. Jadi tiap hari saudara-saudara mereka berulang-ulang memberikan korban. Nah itu sebabnya kalau kita membaca di dalam kitab suci kita tentang perabot-perabot di bait Allah, kita lihat ada kandil, ada kaki dian, ada meja, ada piring, ada mangkok, ada gelas, ada kaki dian, dan seterusnya. Tapi ada satu perabot yang tidak pernah ada di bait Allah, yaitu kursi. Karena orang imam masuk ke bait Allah untuk bekerja tiap-tiap hari, berulang-ulang mempersembahkan korban. Yesus satu kali membawa korban karena itu cukup untuk menuntaskan pengampunan dosa kita. Setelah selesai, tidak ada lagi yang dia harus kerjakan, maka dikatakan dia duduk. Jadi duduk di situ artinya sudah selesai kerjaannya, nggak tersisa lagi, tuntas beres. Kalau demikian, berdiri di sini adalah sebuah kontras daripada duduk karena pekerjaan sudah selesai. Melainkan dia berdiri sedang bekerja, aktif bekerja. Walaupun bukan lagi di dalam soal penebusan dosa. Maka pertanyaan kita kalau begitu, apa yang dia kerjakan sehingga dia digambarkan sedang berdiri? Saya pengen cepat saudara-saudara menguraikan 3 pekerjaan yang kita lihat sedang Yesus kerjakan saat itu. 3 pekerjaan yang dia sedang tuntaskan pada waktu digambarkan dia berdiri, memperhatikan Stefanus mengalami perajaman, menyaksikan bagaimana gereja dianiaya dan seterusnya. Pekerjaan yang pertama yang dia tuntaskan itu ada di pasal 8 ayat 1a dan ayat yang keempat. Mari kita perhatikan Kisah Rasul pasal 8 ayat 1b dan ayat keempat. Bunyinya begini. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Ya, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar kemana? Seluruh daerah Yudea
dan Samaria. Catat ini, kemana mereka melarikan diri? Ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ngapain mereka? Mereka lari untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi ayat 4 mencatat begini, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu. Negeri mana? Yaitu Yudea dan Samaria, sambil memberitakan Injil. Saudara, waktu membaca ayat 1b dan ayat 4, mestinya di kepala kita itu seperti ada lampu yang nyala, ting. Karena apa? Karena ayat ini sudah pernah muncul jauh sebelum gereja dianiaya, jauh sebelum Stefanus ditimpuki sampai mati. Dan itu muncul dari mulut Yesus, yang dia utarakan sebagai agenda kerjanya. Saudara ingat kata seluruh Yudea dan Samaria itu muncul di mana pertama kali? Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saya baca, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, penganiayaan itu membuat gereja meninggalkan Yerusalem. Oh, gereja berkembang di Yerusalem secara luar biasa. Itu memang kita baca catatannya di pasal 6 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tapi semua di Yerusalem. Mereka menikmati pertumbuhan di Yerusalem dan tidak mau keluar. Dan penganiayaan membuat mereka pergi ke Yudea, Samaria, dan membawa Injil ke sana. Nah, saudara-saudara, ternyata di situ Yesus sedang mengarahkan semua yang terjadi ini untuk menggenapi agendanya sendiri. Injil dibawa. Apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan agendakan, itu tercapai. Yang kedua, saudara lihat adalah dia sedang menyiapkan seorang rasul besar. Karena di dalam agendanya Injil akan dibawa dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Tapi ada satu tempat lagi, yaitu apa? Sampai ujung bumi. Siapa yang kerjakan itu? Saudara-saudara, ternyata Stefanus di dalam kematiannya, dia adalah benih Injil yang jatuh di tanah di hati Saulus. Dialah yang kemudian kelak disiapkan Tuhan untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain. Kalau Anda membaca di pasal 22 Kisah Para Rasul, ketika Paulus mengingat peristiwa di mana dia menyaksikan kematian Stefanus, dia mengkaitkan itu dengan pekabaran Injil kepada bangsa-bangsa lain. Saya baca itu di pasal 22 Kisah Para Rasul ayat 20 dan 21. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 20 dan 21 dia katakan begini. Ini kesaksian Paulus. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu. Dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, rupanya saat itu heran sekali Paulus mengaitkan pembunuhan yang dia saksikan atas Stefanus itu dengan pengutusannya. Tuhan sedang menyiapkan dia. Dan nanti kita baca di dalam Roma 15 ayat 24-28, Paulus merencanakan pergi ke Spanyol, yang bagi orang zaman itu Spanyol adalah ujungnya dunia. Kita memang tidak tahu apakah akhirnya Paulus berhasil ke Spanyol atau tidak, tetapi kita melihat arah Injil sudah menuju kegenapan apa yang Yesus rencanakan. Yang dia sudah agendakan jauh di pasal 1 ayat 8 dikatakan Injil itu akan dibawa Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, ujung bumi.
Yang terakhir, saudara-saudara, yang Yesus kerjakan itu apa? Jelas dia sedang menopang Stefanus. Saudara, bagaimana orang bisa mengalami perajaman yang makin lama makin menyakitkan, makin lama makin menyiksa itu, dengan tanpa mengeluh, tanpa kebencian, tanpa penyesalan mengikuti Tuhan, bahkan makin memuncak penderitaannya, makin dia serupa dengan Yesus. Coba kita lihat, kapankah Stefanus mendoakan orang-orang yang merajam dia? Itu justru pada detik-detik terakhir dia mau meninggal dunia. Bagaimana orang bisa pada kondisi seperti itu justru mencapai puncak kerohaniannya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Mendoakan musuhnya, kemudian menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, itu jelas adalah topangan Tuhan di dalam kehidupan Stefanus. Saya ingat satu kesaksian yang pernah saya baca, mungkin sudah hampir 30 tahun yang lalu, tentang John Hus. Saudara-saudara, John Hus itu mati dibakar pada waktu malam terakhir dia mau dibakar di dalam penjaranya itu. Dia berpikir, besok saya akan dibakar. Seperti apakah rasanya dibakar seluruh tubuh? Apakah besok saya akan mampu bertahan menghadapi api yang begitu besar? Apakah saya bisa mempertahankan kesetiaan saya, iman saya kepada Tuhan? Saudara-saudara, itu tanggal 5 Juli tahun 1415. Malam terakhir dia di penjara. Maka untuk tahu apakah besok dia mampu bertahan, di kamar penjaranya itu ada sebuah lilin. Malam itu dia coba bakar jari telunjuknya. Dan tidak dibutuhkan waktu lama, saudara-saudara, terbukti dia tidak kuat. Dia tarik tangannya karena terlalu sakit. Malam itu John Hus merasa hancur hati, hancur iman. Dia berkata, Tuhan, kalau api sekecil ini dan hanya satu jari dibakar, aku tidak tahan. Bagaimana mungkin aku besok setia bertahan dan menerima seluruh tubuh dibakar? Dia luar biasa hancur hatinya, kehilangan imannya malam itu. Keesokannya itu tanggal 6 Juli 1415, John Hus betul-betul dinaikkan ke tumpukan kayu, kemudian dibakar. Dan heran, saudara-saudara, ketika kenyataan pembakaran itu dilakukan, dia jalani, sepanjang api itu menyala, John Hus menyanyi memuji Tuhan. Pertanyaannya, dari mana iman yang hanya karena oleh api lilin itu juga sudah padam, tiba-tiba dengan api besar justru makin meluap, makin melimpah? Topangan Tuhan, itu jawabannya. Saudara, kita lemah, kita penakut, kita gampang rontok. Itu sebabnya tanpa topangan Tuhan, kita tidak mampu untuk menunjukkan iman kita, menunjukkan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, ini 3 hal yang secara cepat saya ingin bagikan. Tuhan kerjakan dengan dia tunjukkan, dia berdiri. Poin terakhir, kalau demikian, yang kita perlu gumuli sekarang adalah, kalau Tuhan ternyata bekerja, kalau ternyata Tuhan itu hadir, kalau ternyata Tuhan tidak pasif, dia ada. Kenapa anak-anak Tuhan ini justru meratap? Bukan ratapan biasa, mega ratapan. Tuhan lebih nampak tidak hadir, Tuhan nampak tidak bekerja, Tuhan nampak kejam, Tuhan nampak tidak peduli sama sekali. Saudara-saudara, kenapa mereka bahkan bukan sekedar meratap biasa? Karena kita memang tidak dilarang meratap. Tapi persoalan di sini meratap dengan sangat mega ratapan, artinya begitu putus asa. Begitu dalam sedihnya, begitu rasa, aduh kok begini akhirnya. Saudara-saudara, kenapa kalau Tuhan bekerja, itu justru dilihat
sebagai sebuah keterbalikan. Kalau dia aktif, malah terlihat dia pasif. Kalau dia turun tangan, malah terlihat dia sedang berlipat tangan. Kalau dia sedang bekerja, kok kelihatan dia sedang duduk, padahal dia sedang berdiri. Saya kira jawabannya sederhana, saudara-saudara. Karena Tuhan bekerja tidak seperti yang kita harap. Tuhan tidak bekerja seperti yang kita pikir. Tuhan tidak bekerja seperti yang kita inginkan. Kebaikannya tidak dinyatakan seringkali seperti yang kita rumuskan. Coba saudara dan saya berpikir, kalau kita salah satu jemaat pada penguburan Stefanus hadir. Setelah itu penganiayaan besar, saudara lari meninggalkan rumah. Salah satu anggota rumah kita yang juga Kristen tertangkap. Kita dengar juga dirajam. Saudara kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan rasa aman, kehilangan masa depan, kehilangan kepastian. Bagaimana hidup saya besok dan seterusnya. Kalau saudara mengalami itu semua, saudara berdoa minta Tuhan ngapain? Apa yang kita akan minta dari Tuhan? Dan apa yang kita harapkan Tuhan kerjakan? Saya kira gampang ditebak. Kita pasti minta Tuhan menyetop penganiayaan. Tuhan bebaskan kita dari penganiayaan. Tuhan selamatkan kita dari penganiayaan. Karena ini modelnya kita. Kalau miskin dibikin kaya. Kalau sakit dibikin sembuh. Kalau bahaya dibebaskan. Maka dalam pandemi kita seperti ini, ya doa kita nggak jauh dari itu. Tuhan tolong supaya pandemi ini cepat lewat. Tuhan kalau nggak lewat tolong saya dibebaskan, jangan sampai tertular. Jadi bagi kita pekerjaan Tuhan itu adalah kalau dia bekerja, dia membebaskan, dia menyelamatkan, dia memberhentikan. Dan dalam kenyataannya saudara-saudara, apa yang kita saksikan di zaman di gereja pasal 8 itu adalah Tuhan tidak menyetop, malah makin menghebat penganiayaan. Dari satu sekarang kepada semua orang. Tuhan bahkan tidak membatasi, malah penganiayaan itu meluas. Korban berjatuhan tambah banyak. Bukan makin hari makin terang, malah makin gelap, makin morat-marit, makin tidak pasti, makin tidak aman, makin gelap, makin buntu. Kalau begitu, bagaimana kita melihat saudara-saudara bahwa Tuhan sedang bekerja? Tuhan sedang mengerjakan kebaikannya, agendanya, rencananya, kehendaknya. Itu sebabnya saudara-saudara, teman saya yang juga seorang pendeta berkata, betul-betul dibutuhkan anugerah untuk kita melihat kebaikan Tuhan. Karena seringkali kebaikan Tuhan bisa kita lihat sebagai sebuah kekejaman, sebuah kepasifan, sebuah ketidakpedulian. Yang kedua, saudara-saudara, dan yang terakhir yang kita ingin gumuli adalah ketika Tuhan bekerja menurut agendanya sendiri, menurut kehendaknya sendiri, menurut pandangannya yang baik, menurut pandangannya sendiri. Bisakah kita setuju dengan agendanya ketika agenda Tuhan ternyata bukan agenda kita? Kehendak Tuhan bukan seperti yang kita mau. Apa yang baik menurut dia ternyata bukan baik menurut saya. Bisakah saya setuju? Saya sederhanakan pertanyaan jadi begini. Kalau Stefanus diminta Tuhan memilih dua pilihan. Pilihan pertama begini. Kamu akan kuselamatkan dari prajaman. Kamu akan terus kupakai mengembangkan pelayanan di Yerusalem. Pelayanan bertambah besar. Kau menjadi berkat makin luar biasa di gereja dan di luar gereja. Dan kau akan mati tua. Tidur di ranjangmu, dikelilingi oleh anak cucumu yang semua membanggakan hatimu. Dan kamu mati dengan tentram, penuh kebahagiaan dan damai sejahtera. Dengan pilihan yang kedua, engkau mati dirajam, dan oleh perajamanmu seorang rasul disiapkan menggantikan pelayananmu yang menjadi lebih besar lagi. Dan engkau sendiri dari melayaniku sekarang tinggal bersama. Mana yang kau akan pilih? Saudara-saudara, kita manusia pasti memilih yang pertama.
kita tentu tidak akan ya pilih dirajam, ya pilih mati aja. Saudara-saudara, kita pingin hidup sejahtera, hidup sampai tua, hidup melayani dengan baik, hidup dengan anak cucu yang kemudian tumbuh besar juga takut akan Tuhan, dipakai Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya untuk kita berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah agendamu, itu juga butuh anugerah Tuhan. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, di dalam kondisi kita hari ini yang memang tidak pasti, di dalam kondisi kita yang hari ini malah kita tahu kita sekarang masuk ke dalam satu masa darurat karena pandemi itu makin luar biasa di Jakarta. Kita memang perlu butuh belas kasihan Tuhan. Tapi lebih lagi saudara-saudara, di tengah-tengah ini dalam kita melihat Tuhan di mana. Oh, Dia bekerja, Dia hadir, Dia tahu. Hanya persoalannya adalah apakah Dia sedang bekerja menurut yang kita inginkan atau tidak. Bisakah kita setuju kalau Dia bekerja menurut cara dan keinginannya mencapai apa yang Dia sendiri tentukan. Kiranya Tuhan menolong kita yang lemah untuk hidup terus di dalam bungkusan dan topangan anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami berhadapan dengan kebesaran-Mu di dalam hak kehadiran, di dalam berkarya. Kami ingin menundukkan diri kami, memohon anugerah, topangan, dan pertolongan Tuhan di dalam segala kelemahan kami. Kami lemah di dalam menangkap tangan dan kaki dan kuasa kehadiran pekerjaan. Kami terbatas, tapi biarlah dengan iman kami melihat Engkau Allah yang baik, tidak ada rancangan-Mu yang bermaksud mencelakakan kami. Kalau kami tidak melihat tangan dan kaki-Mu, kuasa-Mu, kehadiran-Mu, biarlah kami percaya akan hati-Mu melalui kayu salib, di mana Engkau bahkan anak-Mu satu-satunya pun Engkau berikan bagi kami, sehingga adakah berkat yang tidak Engkau berikan secara berlimpah kepada kami. Tuhan berkati terus gereja-Mu, berkati terus pendeta Lai di dalam menggembalakan di dalam masa-masa sulit seperti ini. Pakai juga setiap majelis, pakai juga setiap kami. Biarlah di dalam masa yang sulit ini Tuhan tetap memakai kami menjadi saksi-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman-Nya yang sudah kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan kita mau berikan dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Kami mau berdoa biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan kami juga mau datang kepadamu bersepakat berdoa untuk kondisi kami yang khususnya ada di Jakarta.
Tuhan, begitu banyak korban-korban yang berjatuhan akibat COVID-19. Dan juga begitu banyak anggota-anggota keluarga yang sedang berduka karena mereka kehilangan orang-orang yang terkasih, orang-orang yang terdekat akibat mereka menderita COVID-19. Tuhan, Engkau yang boleh menguatkan setiap keluarga-keluarga ini. Tuhan memberikan kesembuhan juga bagi setiap mereka yang saat ini sedang sakit dan terbaring di rumah sakit. Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa terus untuk pemerintahan yang ada di negara kami. Tuhan beri hikmat bagi setiap mereka, sehingga mereka boleh dengan cepat dan juga tanggap mengatasi masalah COVID-19 di negara kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau terus berdoa untuk setiap kami. Biarlah kami boleh memiliki kesadaran untuk kami boleh membantu bangsa kami. Memiliki kesadaran untuk menjaga jarak. Memiliki kesadaran untuk bisa memakai masker kemanapun kami pergi. Untuk bisa memutus rantai COVID ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapak kami juga mau datang ke hadapan Tuhan dengan pergumulan keluarga kami. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang sedang bergumul karena masalah ekonomi. Tuhan, Engkau yang boleh mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan yang tahu kebutuhan kami, Tuhan yang tahu pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan pergumulan kami secara pribadi. Apa yang ada di hati kami masing-masing, Tuhan Engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui dengan sempurna yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Doksologi. Saudara, hari ini kita sudah mendengarkan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita tetap setia berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah, keselamatan, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa yang tak berkesudahan, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai di dalam kehidupan saudara mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudara, saat teduh. Shalom saudara, kita akan menyimak beberapa warta. Kami hamba Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Yohan Candawasa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak pelayanan dan keluarga. Firman Tuhan minggu depan akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Halim. Oleh karena itu saudara, mari kita tetap setia di dalam mengikuti ibadah secara online yang dimulai pada pukul 8 pagi. Saya ulangi, minggu depan kita tetap mengikuti ibadah secara online dimulai pada pukul 8 pagi. Dan diingatkan untuk rekan-rekan majelis pada siang hari ini, pada pukul 13 akan diadakan rapat majelis secara virtual. Oleh karena itu semua rekan majelis dapat mengikutinya.
Saudara, gereja setiap Rabu malam mengadakan persekutuan doa, sharing firman dan doa bersama. Oleh karena itu saya mengajak saudara jemaat GKK Kosambi Baru untuk ikut bersama-sama di dalam persekutuan doa yang diadakan setiap Rabu malam setiap pukul 19.30. Hanya 1 jam saja saudara. Jadi setengah 9 malam kita sudah selesai. Namun pukul 19 atau jam 7 malam sudah bisa bergabung untuk kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing secara bebas. Dan 19.30 akan dimulai persekutuan doa kita. Hanya 1 jam. Ya, ada kesaksian juga dari rekan-rekan kita. Mari saya mengajak saudara untuk ikut bersama-sama. Saudara, saya informasikan karena belakangan ini banyak terjadi hacker-hacker, ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, yang menyadap melalui Facebook atau Instagram dan juga nomor HP, WA dan juga akun-akun pribadi. Oleh karena itu saudara, saya menghimbau saudara sebagai jemaat untuk hati-hati, ya, di dalam sekarang kondisi saat ini. Lalu saudara, juga dengan berlakunya PSBB sekarang ini di Jakarta akan dilakukan banyak razia-razia, khususnya di lingkungan Kelurahan Duri Kosambi. Oleh karena itu, mari saudara kita tetap harus hati-hati, ya, menggunakan masker. Walaupun tidak ada razia, tetap kita menggunakan masker untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Mari saudara jaga pola hidup bersih, hidup sehat bersama dengan keluarga kita. Dan jangan lupa kita tetap terus berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.